Pasca penggerebekan akhir Juli lalu, rumah jegal anjing di kawasan Pesapen Lakar Santri, Surabaya kini diberi garis polisi. Pemasangan garis polisi dilakukan untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut dan olah TKP. Pembahasan lengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Redaksi Jawa Timur. Setelah penggerebekan rumah jagal, para komunitas pecinta binatang juga terus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat untuk berdiskusi dan meminta dukungan terhadap langkah mereka melaporkan pelaku kekerasan pada hewan itu. Bukan hanya cara menjaganya, tapi tindakan atau usaha yang ia lakukan jelas sekali bertentangan dengan Undang-Undang Dinas Peternakan. Maka itu kami tuntut para penjagal ini dengan pasal pidana 204 KUHP dan pasal pidana 170 KUHP. Bukan hanya cara mereka membantai anjing yang bertentangan dengan animal welfare, tetapi yang lebih sensitif dan yang lebih pentingnya adalah apa yang mereka lakukan ini bisa sangat membahayakan kesehatan dari masyarakat luas yang tidak mengkonsumsi daging anjing. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Ya, terkait masalah laporan dari masyarakat adanya jagal anjing di satu rumah, kami sudah menerima laporan tersebut dari pecinta satwa. Kemudian kami tindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut. Anggota kami dari Reskrim sudah datang ke sana, kemudian didapati memang di sana dilakukan jagal di sana. Namun demikian tetap masih kita lakukan pendalaman. Menurut pengamat hukum Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, Victor, dalam Undang-Undang Kesehatan Hewan, penyiksaan yang menyebabkan hewan cacat dan tidak lagi produktif dapat dipidanakan. Pemerintah daerah perlu mengambil peran untuk menghentikan kegiatan jagal anjing rumahan. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, saya kira yang harus dilakukan pertama adalah mendata dulu berapa banyak sih rumah makan atau warung-warung kecil yang jualan daging anjing ini. Nah, saya rasa dari data itulah pemerintah bisa buat kebijakan soal bagaimana mengedukasi mereka agar kemudian dapat melakukan hewan yang sesuai dengan standar kesejahteraan hewan yang ada di undang-undang. Victor menambahkan, sangkaan yang diberikan pada terlapor harus bisa dibuktikan agar masyarakat tidak salah persepsi. Makanya jadi kita jangan main hakim sendiri, membawa kepentingan komunitas kita, tapi harus ada bukti-bukti yang jelas dulu. Sepanjang buktinya kuat bahwa mereka memang melakukan penyiksaan, saya kira ya wajar-wajar saja kalau kemudian diproses ya pidananya. Tapi kalau nggak ada, tidak bisa dibuktikan, ya lebih baik yang dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang apa sebenarnya konsumsi daging anjing sebenarnya gimana sih. Pemerintah daerah tidak bisa menutup mata bahwa konsumsi daging anjing di Surabaya ada permintaannya. Karena ketika permintaan disumbat, maka yang terjadi adalah munculnya pasar gelap. Sehingga perlu ada solusi untuk itu. Ardia Putri, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.